Tapi ya, selamat pagi teman-teman. Maranatha, di sini kita berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini untuk kita membahas satu topik yang menarik ya di channel Warane ini, channel pejuang yang penuh kasih. Adanya wacana di mana Al-Quran itu akan direvisi ya, karena menurut beberapa pengamat atau komentator, para ahli-ahli, ada sekitar 2.500 ya kesalahan dalam penulisan, entah itu ejaan atau mungkin kata-kata yang digunakan itu terdapat 2.500-an kesalahan ya. Dan salah satu yang menjadi topik yang ingin mereka rubah ya, para ilmuwan di Irak, Arab Saudi mengatakan ada kesalahan tulis di dalam penulisan di Ali Imran ayat 96, surat Ali Imran ayat 96. Seharusnya di situ bukanlah ditulis kota Baka ya, BK, tetapi harusnya Mekah ya. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan perubahan yang direncanakan ini? Kita pernah mendengar ya, sekitar tahun yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu ya, sejak 2017 ada wacana dari putra mahkota Arab Saudi ya, Muhammad bin Salman atau yang biasa disapa MBS ini ya. Dia berencana untuk melakukan modernisasi Islam ya. Salah satu wacana untuk modernisasi Islam ini sehingga tahun 2030 yang dia ungkapkan sejak sekitar 4 tahun yang lalu ya, di tahun 2017, adalah untuk mengubah atau menghilangkan hadis-hadis yang mana banyak berisi tentang kekerasan ya, aksi-aksi yang mendukung atau yang mengarahkan tindakan terjadinya terorisme. Sehingga menurut putra mahkota Arab Saudi ini ya, anak dari Raja Salman, Muhammad bin Salman ini, bahwa nantinya memang bisa jadi yang tersisa itu hanya 10% dari hadis-hadis yang saat ini ada. Ya, mereka hanya menyisakan hadis-hadis yang benar-benar hadis-hadis mutawatir. Ya, nah itu wacana itu sudah ada sejak tahun yang kemarin ya, di 2020 diungkapkan oleh Raja Salman ini. Ya, kemudian setelah adanya penjelasan dari Raja Salman itu, kita kutip dari sebuah artikel yang ada di Memri ini ya, di mana Saudi Arabia seorang penulis di dalam Saudi Press menyatakan ada sekitar ribuan kesalahan di dalam ejaan-ejaan yang ada di dalam Quran ya, sehingga mereka berpendapat bahwa kesalahan-kesalahan tersebut akan mengarahkan pada revisi Quran yang mana terkait dengan yang disebutkan oleh putra mahkota Muhammad bin Salman ya, yakni memodernisasi Islam yang ada di dunia ini ya, khususnya di Arab Saudi. Nah, salah satu yang mengatakan itu adalah Ahmad Hasim ya, dia dari Saudi Arabia. Dia menulis sebuah ulasan yang diterbitkan di bulan Januari tahun yang lalu ya. Jurnalis dari Arab Saudi ini, Ahmad Hasim ini, dia di sebuah situs atau di tulisannya di opini Saudi Opinion menunjukkan bahwa Al-Quran seperti yang dikenal saat ini itu penulisannya ada sejak Nabi wafat ya. Jadi mulai ditulis setelah masa Nabi, di mana Al-Quran saat ini yang digunakan ditulis pada periode Khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan ya, yang mana menggunakan skrip yang disebut sebagai skrip Utsman yang dinamai menurut namanya ya. Ini dulu seperti di Indonesia ada konsensus yang menyatakan penggunaan misalnya ejaan yang disempurnakan ya, atau ada yang disebut dengan ejaan Suwandi dan sebagainya ya. Jadi ya seperti itulah ya
Jadi ada perubahan-perubahan di mana seperti kayak di Indonesia penulisan Soekarno misalnya. Kalau menurut ejaan yang disempurnakan atau ejaan Suwandi atau ejaan yang dulu ya di tahun 60 di tahun waktu itu mungkin tahun 20-an itu tertulis Soekarno itu Soekarno ya seperti itu bukan Su ya. Nah itu adalah salah satu ejaan di mana telah terjadi perubahan sehingga di Arab Saudi pun sendiri ejaan yang digunakan saat itu adalah di zaman Utsman bin Affan ini sehingga di Arab Saudi sendiri bahasa Arab itu mengalami perkembangan perubahan-perubahan ya. Menurutnya sudah waktunya untuk memperbaiki ada sekitar 2.500 kesalahan ejaan ya dan tata bahasa yang dibuat oleh penulis pada periode Utsman bin Affan ini ya. Dan di kesalahan selama ejaan yang dulu itu menjadi bagian dari teks Al-Quran hingga saat ini. Seperti itu ya. Nah, contoh ya, dia menyajikan banyak contoh kesalahan ejaan. Teman-teman bisa baca tadi di artikel tadi. Seperti dalam menyuruhkan untuk menulis ulang kata-kata dalam bentuk standar masa kini, ya, atau menurut ejaan yang ada saat ini di bahasa Arab, sehingga membuat teks lebih mudah dibaca untuk Muslim dan lebih benar secara linguistiknya. Ya. Jadi sudah 1.400-an tahun ya penggunaan dari ejaan-ejaan yang masih menggunakan ejaan yang disebut olehnya disebut sebagai skrip Utsman tadi. Ya. Kemudian ada seorang ini ya penulis juga dan juga seorang ilmuwan dari Irak, Baghdad. Dia membuat ulasan kedua diterbitkan di pertengahan tahun yang lalu di situs web liberal Saudi Elaf. Namanya Jarjis Gulisada ya. Dia adalah seorang penulis dan analis politik asal Kurdi Irak dan juga editor majalah di Irak Baghdad ya. Dia mengutip kembali artikel yang ditulis oleh Ahmad Hasim ini ya, yang tadi kita sudah bacakan dan berpendapat bahwa tidak rasional memperlakukan tulisan Utsmani lagi dalam Quran sebagai hal yang suci ya dan menyajikan contoh kesalahan lebih lanjut yang muncul dalam Quran selain yang disajikan oleh Hasim ya. Tadi Hasim sudah menyajikan sekitar 2.500 kesalahan ejaan, dia juga menambahkan beberapa lainnya ya. Nah di antaranya itu dia katakan di kesalahan tulisan di Utsmani dibahas dalam sebuah artikel Amending the Quran oleh Hasim menunjukkan berdasarkan teks Quran bahwa juru tulis tadi membuat kesalahan ketika mereka menulis ayat-ayat Quran ini yang disebut 2.500 tadi. Baru penambahan terkait dengan penjelasan di mana adanya di surat Al-Isra ya, Ali Imran ayat 96 ya. Di situ ada kesalahan terbesar yang dibuat dalam skrip Utsmani ini selama 1441 tahun yang lalu di mana ada penulisan kata Beka ya, bukannya Mekah ya. Seharusnya Mekah tetapi tertulis Beka ya di Ali Imran 96 ini. Jadi selama sekitar 1.500 tahun ini tidak ada otoritas kredibel yang berani menyuruhkan untuk mengoreksi Beka menjadi Mekah ya. Yang ada seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat di Qur'annya sendiri, yang ada Beka itu atau Baka di dalam kurungnya dikasih dalam kurung Mekah. Padahal kata Baka ini itu mengacu pada kota yang lain yang ada di Timur Tengah ya teman-teman ya. Jadi di Ali Imran 96 di sini dituliskan sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Baka. Nah, jadi ini mengacu kepada ini ya Masjidil Haram yang di Mekah ya. Sehingga penulisan kata Mekah harusnya Mekah tetapi ditulis Baka. Baka itu mengacu pada kota yang lain ya, yang ada di Timur Tengah tadi yang tepatnya di daerah dekat Yerusalem ya. Kemudian daerah Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, inilah yang mana di Alkitab sendiri
yakni di kitab Mazmur 84, di mana orang Muslim mengatakan bahwa baka yang ada di sini itu sama dengan baka yang ada di Quran, yang artinya Mekah katanya. Akhirnya timbullah banyak perdebatan di antara Kristen dan Muslim, di mana orang Islam selalu mengklaim Mazmur 84 itu mengacu kepada Mekah. Penulisan baka yang ada di sini itu mengacu kepada Mekah, ya. Padahal baka yang ada di sini itu yang dimaksudkan adalah baka yang ada di dekat daerah Yerusalem, ya, di Palestina, ya, di mana ini merupakan tempat pembuangan atau tempat di mana Hagar, ya, diusir oleh Abraham bersama Ismail, dan di mana mereka pergi ke daerah yang disebut sebagai lembah Baka ini, ya. Tetapi orang Muslim selalu mengklaim bahwa yang ada di dalam Mazmur 84 ini adalah Baka yang sama di dalam Ali Imran 96 ini, ya. Nah, ini teman-teman lihat, ya. Di sini di Yerusalem itu sendiri ada kota yang namanya Beka, ya. Yang ada tertulis di lembah Beka itu yang ada di Alkitab, tetapi Muslim mengklaim itu sebenarnya bukan Beka yang ada di Yerusalem, tetapi merupakan mengacu kepada Mekah yang ada di Saudi Arabia. Nah, inilah yang menjadi sebuah pertentangan, ya, perdebatan yang cukup sengit kalau kita lihat di dalam perdebatan antar agama, ya, khususnya antara Islam dan Kristen, saling mengklaim mana kebenarannya, ya. Tetapi kalau kita melihat dari seorang ini, ya, para ilmuwan, ya, yang diantaranya merupakan seorang analis, ya, penulis juga dan editor di sebuah majalah di Irak, Baghdad, yang namanya Jardis Kulisida. Dia mengatakan itu adalah kesalahan penulisan. Dia mengakui, ya, jarang ada yang orang Muslim yang memang jujur mau mengakui seperti ini. Sehingga dia lebih merekomendasikan, sama seperti orang Arab ini, ya, Ahmad Hasim ini, mereka lebih merekomendasikan untuk itu direvisi, ya, daripada mengklaim yang seharusnya di Alkitab, di Mazmur tadi disebut sebagai kota lembah, ya, lembah Baka, itu diklaim sebagai kota Mekah, ya. Padahal di kota Mekah sendiri nggak ada yang namanya lembah, ya, lembah yang mana dipenuhi dengan ini, ya, sebuah tempat yang sangat indah, ya, ada air, kemudian ada taman-tamannya, ya, ya, itu yang disebut sebagai lembah Baka, ya, tempat yang bermata air. Nah, ini karena ada tempat bermata air, mereka mengklaim juga bahwa ini adalah air Sam-Sam katanya, ya. Padahal ini adalah tempat di mana Hagar diusir oleh Abraham dan mereka lari ke daerah lembah Baka ini. Oke, teman-teman, saya rasa ini aja yang saya ingin sampaikan untuk menginformasikan bahwa ternyata memang di dalam Quran sendiri banyak para ahli-ahli atau para ilmuwan atau para editor majalah dan juga para penulis-penulis di dalam opini-opini yang terdapat di dalam artikel-artikel yang dipublikasikan di daerah Timur Tengah sana, baik di Arab Saudi, Irak, dan daerah sekitarnya, mereka mengakui bahwa adanya kesalahan penulisan di dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga diwacanakan ada sekitar 2.500 kesalahan yang harus segera direvisi, ya. Nah, teman-teman, saya hanya membacakan ini dan menginformasikan hal ini supaya ini juga menjadi sebuah wawasan buat kita dan tidak larut di dalam polemik-polemik yang mana harus gontok-gontokan di dalam debat-debat, ya. Itu saja, teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam kebajikan. Haleluya. Amin.